Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena kekuatannya, kita bisa sampai dipertemukan di dalam ibadah tempat ini dengan semuanya dengan baik. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan pujikan semua karena anugerah. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya
Jika kita
anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tahu akan hidup kami. Engkau tahu akan kekuatan. Engkau tahu akan kelemahan kami. Engkau sendiri yang akan turut campur tangan di dalam semuanya ini Bapa, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga kami boleh menikmati pada pagi hari ini, ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya menyapa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu bisa kasih salam kepada teman-teman. Ya, luar biasa kalau kita selalu ada di dalam kehidupan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kepada saya, orang yang diurapi Tuhan akan senantiasa berkemenangan. Dan orang yang berkemenangan akan senantiasa selalu sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu kita jangan ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Kita akan pujikan Tiada Ku Ragu, lagu mengikuti Yesus. Ayo sambil goyang Bapak Ibu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Mu penuh. Sukacita kita bukan karena apa yang ada kita miliki, yang ada pada diri kita hari ini. Tetapi firman Tuhan katakan bersuka citalah. Enggak mesti kita punya mobil mewah, enggak mesti. Tapi ketika Tuhan ada di dalam kita, itu yang menjadi sumber sukacita kita. Sekarang kita mau belajar lagu baru Bapak Ibu. Boleh dikasih slide refrennya? Kita latihan. Lagu ini menyatakan, aku tuh mau ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Dalam suka, dalam duka, dalam sedih, dalam senang. Siapa di sini yang mau ikut Yesus? Kita latihan sebentar sedikit ya. Musik ya yang ini aja. Refrennya dulu. Ibu boleh lakukan? Ku mau selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Semua katakan. Siapa memuji Tuhan? Ya, di dalam suka dan duka kita mau puji Tuhan. Tuhan buka jalan buat kita yang baru supaya kita tidak terjatuh lagi. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjurku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa.
Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ready? Ku mau selalu ikut, ya semua gandengan. Ku mau selalu ikut, katakan ku mau. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam susah dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Lagi di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. amin amin. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Kau selalu ikut Yesus. Kau selalu ikut Yesus selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Biar ini menjadi pernyataan iman kita. Ya, kita lihat sekeliling kita. Banyak angin kencang. Mungkin kita merasa khawatir, kecewa. Tapi kita ingatin lagu ini. Kita mau tetap ikut Yesus apapun keadaannya. Bapak Ibu boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Lebih lagi kita mau meninggikan Tuhan. Biar hati kita seperti tanah yang gembur, yang siap ditabur benih sebesar biji sesawi. Kalau itu Tuhan berkati, kalau hati kita mau dibentuk, akan menghasilkan buah yang baik, akan menghasilkan buah yang benar, dan hidup kita memberkati orang-orang di sekeliling kita. Ini kami Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Biar kami sepanjang hidup kami sampai akhir hayat ini kami setia kepadamu Tuhan. Apakah
Mari kita angkat tangan kita, nyatakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Kuasa Tuhan, Sekali biar iman kami teguh sampai kami menutup mata kami Tuhan. tak Biar hati kami lekat kepadamu Tuhan. di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Engkau Bapa yang begitu setia memperhatikan setiap umat-Mu yang senantiasa berpegang atas perkataan-perkataan-Mu. Sebab kami percaya perkataan-perkataan-Mu itu merupakan janji yang mengekspresikan betapa dahsyat dan setianya Engkau menyertai umat-Mu ini. Memberkati setiap pribadi yang dengan teguh berkata, kami pegang Engkau, kami pegang janji-Mu, kami hidup dalam perkataan-perkataan Tuhan sendiri. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan di kesempatan ini, biar hati kami senantiasa terbuka, pikiran kami mencari wajah-Mu dan menemukan akan pribadi-Mu yang setia. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, sepatah kata yang Kau sampaikan keluar dari mulut-Mu sendiri akan mengubah setiap kami menjadi pribadi yang tidak sama lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Terima kasih untuk WL, singer, musician, dan choir yang ada, yang telah memimpin setiap kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama.
Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, beberapa minggu yang telah kita lewati, kita belajar bagaimana Tuhan punya visi, misi, dan aksi. Dia berkata, aku datang untuk memberikan hidup supaya kamu memiliki hidup dan hidup apa saudara? Berkelimpahan. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Bahkan dia telah rela mati supaya setiap kita yang seharusnya mati, kita hidup bersama-sama dengan dia. Minggu yang lalu kita belajar tentang peperangan rohani, di mana musuh kita bukan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau sesuatu musuh kita di luar, bentuknya setan, demit, pocongan dan sebagainya, mungkin Anda beberapa mungkin kaget lah ya. Tapi tidak ada efek apapun terhadap roh jiwa kita. Namun yang jadi permasalahan lawan kita itu adalah pikiran dan hati kita sendiri. Kalau boleh saya katakan, hari demi hari si pocong, si demit, si tuyul, si gendruwo enggak pernah nongol di depan kita. Siapa yang setiap hari ditemui demit? Ada enggak? Enggak ada ya. Duit ya saudara, tapi demit enggak saudara. Tapi setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan dengan pertempuran yang ada di pikiran kita. Pertempuran yang ada di hati kita. Perkara menang dan kalah itu adalah keputusan kita sendiri. Bukan keputusan sesuatu yang di luar sana. Anda iri hati, musuhnya siapa saudara? Ya pikiran sendiri, oh, setan kok iri hati. Setan itu hanya sekedar saudara. Ya, yang saya ingin sampaikan buat kita, iri hati itu muncul dari pikiran hati kita sendiri. Temennya punya apa, itu paling dia duit dari mana, seuzon, pikirannya seperti itu. Dan kita semua diperhadapkan dengan peperangan pikiran, peperangan hati, keputusan-keputusan yang harus kita lakukan sendiri. Dan saya menyadari benar hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang enggak gampang, tapi bisa. Enggak gampang tapi bisa, asal kita melatih diri kita untuk menyangkal diri dan memikul salib. Di mana Anda dan saya senantiasa diperhadapkan dengan keputusan-keputusan. Pada saat kecil, anak kecil berpikir, aku nanti kalau besar pengen jadi apa, pengen jadi apa. Keinginan itu jadi enggak sekarang ini. Mungkin beberapa saudara jadi apa yang seperti yang Anda inginkan. Saya enggak pernah bercita-cita sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi dibawa terus seperti disudutkan dan kemudian memutuskan ya sudah aku mau jadi hambanya. Dengan bagaimana? Dengan menyerahkan diri dari hari ke hari. Pada saat kita menyerahkan diri, sakit enggak? Sakit, betul. Dan semua kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Demikian juga apa yang dialami oleh bapak leluhur kita yang namanya Abraham. Dia dipanggil dari Ur Kasdim di tempat yang sekarang ini sumber perang saudara, Iran sana. Dan perjalanan Abraham enggak gampang, enggak mudah. Bersama dengan istrinya mungkin diomeli oleh orang tuanya, mertuanya, tetangga-tetangganya, ngapain kamu, mau kemana? Tapi mereka mengambil keputusan, aku mau ikut Tuhan. Seperti Anda tadi berkata, dia yang mengikat saudara untuk membuat terpikat olehnya senantiasa. Tuhan membimbing, menuntun, menyertai dengan berbagai macam ujian tantangan. Dan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Bapak kita Abraham itu keputusan yang cerdas. Keputusan yang cerdas. Sehingga keputusan-keputusan itu
akan berdampak pada hari-hari berikutnya, pada bulan-bulan berikutnya, pada tahun-tahun berikutnya, bahkan pada masa hari ini dan mungkin yang akan datang, menimbulkan sebuah keputusan cerdas. Beberapa waktu Anda dan saya telah membaca mungkin dalam sejarah yang diungkapkan dalam Alkitab, di mana Tuhan memberkati Abraham. Bahkan memberkati Lot, keponakannya sendiri yang dengan setia mengikuti Abraham. Orang-orang yang setia diikuti orang-orang yang mungkin tadinya enggak setia. Ikut setia, saudara. Begitu sama-sama setia, berkat itu mengalir dalam kehidupan dari atas kepala ke janggut, ke jubahnya, dan mengalir sampai ke anak, cucu, cicit. Alkitab mengajarkan kepada kita seperti itu. Bahkan kita bernyanyi bahwa orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Artinya mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ada penyediaan-penyediaan yang luar biasa. Sampai suatu hari Abraham mendapatkan anak dari gundiknya. Yang kemudian kita tahu dia adalah seorang yang menyakitkan hati istri Abraham, yaitu Ibu Sarah. Di mana kalau Anda memperhatikan dalam Kejadian ke-21, ada pergumulan pada saat waktu di mana Tuhan yang telah memenuhkan janji untuk mendapatkan anak dari istrinya yang sah, yang kemudian pada hari yang ke-8 Ishak disunat dan hari itu bermain dengan Ismail. Ismail itu nukari anak yang kecil ini. Dan kemudian si maminya Sarah melihat, wah ini enggak benar nih. Mestinya dia anakku yang kecil ini bos dari kakaknya. Karena kakaknya ini kan anak gundik. Dan kemudian keputusan itu dilakukan. Ngomong sama Abraham, Abraham, kamu tahu Tuhan sudah berfirman, bukan dari anak gundik yang akan diberkati, tapi dari anak istri yang sah dan satu-satunya. Hari itu Abraham mungkin berpikir, enggak seperti itu, ini kan juga istri saya. Si Sarah berkata, enggak, Tuhan sudah berfirman, harus anak istri yang sah yang mendapatkan akan warisan yang ada. Dan keputusannya hari itu Abraham harus membiarkan si Hagar dan anaknya pergi dari rumah mereka. Menurut saya sebuah kepergumulan. Dia berpikir apa yang harus aku lakukan. Tapi dia menghormati, menghargai akan istrinya. Dan saat itu dia berkata, Hagar, ini ada sangu, air dan roti. Zaman itu mungkin enggak ada uang, saudara. Jadi air dan roti, suruh orang ini pergi. Dalam kepergiannya mungkin Abraham semedot, saudara. Hatinya enggak tega. Tapi bagaimana mungkin dia membiarkan istrinya untuk terus-menerus menyuruh si Hagar meninggalkan keluarga itu. Dan memang kita tahu kisahnya bagaimana si Hagar dan Ismail mengalami pergumulan di padang gurun. Nah, disinilah seorang ibu ini diuji nyali, saudara. Tatkala Ismail haus, enggak ada air lagi. Dan keputusannya menurut saya ketegelen, saudara. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 21, dibiarkan Ismail duduk di batu. Dan sementara si Hagar ngumpet dan dia berpikir, aku enggak rela hati
anakku mati dalam keadaan kehausan, kelaparan. Menurut saudara ini seorang ibu yang baik enggak saudara? Anda ambil keputusan sendiri. Dari jauh dia lihat anaknya si Ismail suruh duduk di batu. Karena airnya sudah habis, makan sudah habis. Tapi si Hagar ini berpikir, aku enggak tega ngelihat anakku mati dalam keadaan seperti itu. Dan keputusannya adalah keputusan yang menurut saya bodoh. Dilepaskan anaknya, ditinggalkan di atas batu, dan Hagar ini sembunyi. Ketahuan saudara, yang tahu siapa? Malaikat Tuhan. Tuhan tahu. Dan kemudian, Hagar, apa yang kamu perbuat ini? Mungkin Hagar cerita, ya aku susah nih, gak berani ninggalkan anakku sendiri. Nanti kalau mati di depanku, aku gak tega, dia cerita. Gak akan mati. Karena Tuhan berkata, dia akan menjadi satu bangsa yang besar. Dia juga akan diberkati. Bawa dia, lakukan sesuatu. Baru dia ambil, saudara. Dan kemudian ceritanya si Ismail itu menjadi berkat besar. Dan kemudian dinikahkan dengan orang Mesir. Ceritanya Anda baca sendiri. Tapi yang selanjutnya dalam kesempatan yang tidak lama setelah itu, Abraham ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, hari ini aku minta anakmu yang satu-satunya itu. Yaitu siapa? Ishak, anaknya itu. Aku minta. Pada saat Tuhan berkata, aku minta anakmu untuk dikorbankan. Menurut saudara, hati Abraham itu gimana? Hitung-hitungan, menurut saya enggak. Dia berkata, ya sudahlah, karena ini keputusan Tuhan, gak akan bisa ditolak. Sebagai seorang hamba, dia hanya mentaati apa yang Tuhan mau. Disinilah peperangan rohani saudara. Pergumulan, dia mau ngomong sama istrinya gak berani, ngambil keputusan sendiri, nanti kalau diomelin gimana? Tapi dia mengambil keputusan, bagaimanapun aku melakukan yang harus aku lakukan. Menurut saya saudara ya, Abraham gak cerita sama istrinya. Kalau Abraham cerita sama istrinya, mungkin istrinya akan menyampaikan arguing dan berkata, enggak bisa, ini anak berkat, mosok akan dikorbankan. Menurut saya seperti itu. Tapi jangan cerita sama Ibu Sarah ya. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia ngambil keputusan sendiri. Dia ngomong kepada dua bujangnya, ikut aku. Kemana? Sudah beres, bawa sesuatu, ayo ikut aku. 3 hari 3 malam perjalanan saudara. Sampai di lereng gunung dan kemudian kedua bujangnya diperintahkan, kamu tunggu di sini. Kami akan menyembah Tuhan di atas sana. Nanti kami akan datang kembali. Kalau Anda lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Lihat bersama-sama dengan saya ayat yang keempat. Kejadian pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat yang kelima dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan apa saudara? Sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sebuah perkataan iman yang disampaikan kepada budanya ini. Dia berkata, kamu tinggal di sini bersama dengan keledai ini, kami akan ke sana untuk sembahyang. Dan setelah lakukan ritual sembahyang, kami akan datang kembali kepadamu. Sebuah keputusan. Abraham tahu enggak bahwa
Tuhan meminta supaya Ishak dipersembahkan kepada Allah. Abraham tahu, Abraham mengerti. Tetapi kenapa Abraham berkata, kami akan datang kembali kepadamu. Seolah-olah dia sedikit menipu kepada bujangnya. Tapi enggak, ini sebuah perkataan iman. Dalam benaknya dia berkata, aku akan bawa korban yang terbaik. Ingat, korban bukan sesuatu yang mahal, tetapi korban yang terbaik, bukan yang terbanyak, bukan yang sejumlah sesuatu, tapi apa yang Tuhan minta. Dalam ketaatan Abraham melakukannya. Menurut saya, tatkala dia memutuskan untuk memanggulkan kayu kepada si Ishak, dia berkata, kamu akan aku korbankan. Sekalipun aku korbankan kamu, aku percaya Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Sebab tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ketetapan hati seperti itu, saudara. Dan pada saat Ishak memanggulnya, berjalan bersama-sama dengan Abraham. Sebuah pertanyaan cerdas dalam ayat yang ke-7 dan jawaban yang cerdas yang disampaikan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kalau enggak cerdas, Abraham bisa keperucut omongannya. Kamu tahu, kamu yang aku korbankan. Yang Tuhan mau dikorbankan buat Tuhan adalah kamu. Ini orang jujur, ini orang lugu, orang polos, tapi bukan berhikmat. Orang ini mengerti bahwa Ishaklah yang harus dikorbankan. Tapi perkataan yang disampaikan oleh Abraham ayat yang ke-8 dikatakan, baca sama-sama. Sahut Abraham, baca 2-3. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Anda melihat sebuah perkataan hikmat, tapi juga pernyataan iman. Ngerti bahwa yang harus dikorbankan itu Ishak. Tapi kalau seandainya dia berkata, kamulah anakku yang aku korbankan. Kira-kira anak ini berontak enggak, saudara? Mungkin dia akan langsung lepas kayunya, belayu, lari, kabur. Mungkin saudara ya, kita enggak tahu iman si Ishak ini seperti apa ya. Tapi menurut saya dia akan kabur meninggalkan ayahnya. Perjalanan masih sekian lama, mungkin 1 jam atau 2 jam perjalanan masih jauh. Tapi Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan korban anak domba itu, anakku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita mengalami sebuah permasalahan pada saat Tuhan memerintahkan untuk kita mengorbankan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang namanya Ishak yang penuh sukacita. Sesuatu yang Anda paling hargai. Bukan sesuatu yang mungkin mahal harganya. Tapi sesuatu yang paling engkau sayangi. Ada seorang hamba Tuhan, kemana-mana yang paling dia cintai adalah bantalnya, saudara. Kemana-mana, dia kemanapun naik mobil atau kemana dia bawa bantal itu. Bantal itu dari kecil sudah meleketek, gak pernah dicuci. Tapi dia bilang kalau aku gak bawa bantal ini aku rak soturu, gitu saudara. Dan dia cerita ini bantal ajaib.
Karena setiap cium bantal itu langsung dapat obat tidur saudara. Tapi kalau enggak ada, wah gelagapan sampai hari beliau pulang tidak dilepaskan. Sesuatu yang mungkin sangat disayangi. Tuhan berkata, aku mau bantal itu, tapi karena saking cintanya enggak dilepaskan. Abraham melihat bahwa orang ini adalah orang yang setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita disuruh jujur, berapa banyak orang di antara kita yang seringkali mengalami ketakutan tentang masa depan. Mungkin ada pernah di antara kita yang berkata dalam hati, bagaimana saya membayar kebutuhan hidup, bayar listrik, bayar PAM, bayar uang sekolah anak-anak. Beberapa saudara mungkin mengalami seperti itu. Kadang hidup ini membuat kita merasa sendirian dan kita berpikir ada jalan buntu gak akan bisa kita lewati. Sehingga kita melakukan kegiatan ritual dari hari ke hari merasa seperti putaran yang tidak henti-hentinya. Tuhan ingatkan kepada kita. Pertama kali Abraham ketemu dengan Tuhan, dia menyebut Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Nama pertama kali disebut ini Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Dan apa yang dikatakan itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, bukankah Tuhan juga berkata, aku adalah Jehovah Jirehmu, yang menyediakan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya punya iman seperti Abraham punya iman? Alkitab berkata bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Apakah saudara percaya kepada anak domba Allah yang telah mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kita? Saya percaya. Dan Abraham mengatakan bahwa dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dan Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya, yang meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Dia bahkan menyediakan segala sesuatu yang mungkin kita tidak pernah lihat, yang mungkin kita tidak pernah berpikir. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi kita baca, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi kita baca sama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat bukan berarti enggak ada. Karena justru yang tidak kita lihat, asal Tuhan berkata itu ada, yakinlah itu ada. Dan itu ditunjukkan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada seorang anak kecil bersama dengan ayahnya melewati sebuah jembatan yang istilah Jawa itu jembatannya biut-biut, saudara. Jembatannya begitu tinggi karena memang melewati sungai yang besar, harus dibuat jembatan yang tinggi. Dalam perjalanan itu, anak kecil ini merasa angin meniup dia. Ayahnya berkata, pegang tangan ayah. Dan anak ini pegangan, gandoli tangannya ayahnya. Angin menerpa, goyang sana, goyang sini, goyang kiri, goyang kanan. Anak ini melihat ayahnya. Ayahnya berkata, jangan takut, gandeng ayah.
pegang ayah. Dan ayahnya juga pegang tangan anak ini. Berapa jauh pun mereka bersama-sama. Anak ini sambil tertawa-tawa. Enak ya, biut-biut gitu. Karena apa? Dia tahu ayahnya tidak akan membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya. Tangan papahnya kuat, dia pegang erat. Dan sambil tertawa, dua orang ini berjalan. Pernahkah Anda merasa seperti itu dengan Papa surgawimu? Anda percaya sama Papa. Dan Anda gandeng tangan Papa. Dan dia pegang tanganmu. Tidak akan pernah Anda mengalami ketakutan. Sebab Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Ada sebuah kisah yang dilakukan oleh Josh Muller. Dia seorang hamba Tuhan di Bristol, Inggris. Dipercayai oleh Tuhan beberapa ratus anak. Dan setiap harinya anak-anak itu harus makan. Pagi-pagi anak-anak pada berkumpul untuk makan. Josh Muller ini berkata, mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan memberikan akan berkatnya. Ucapkan syukur. Dia sudah memberikan makanan itu. Walaupun mereka tahu tidak ada bahan makanan di dapur. Tapi mereka di depan, di meja kursi mereka ada piring-piring yang sudah dipersiapkan. Mereka mengucap syukur. Saya nggak tahu pernah nggak saudara berdoa seperti itu. Tuhan terima kasih untuk hamburger, untuk ikan, untuk babi guling, untuk apa saja yang Anda sukai, saudara. Anda sampaikan itu, walaupun melek nasi kosong. Tapi orang ini nekat dia berdoa dan mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Sementara mereka berdoa dan mengucap syukur, diketok pintunya, tok, tok, tok. Dan Josh Muller buka pintu. Ini ada seorang tukang roti, dia berkata, aku nggak tahu. Tadi malam saya dibangunkan jam 2 pagi untuk membuat roti buat anak-anak ini. Saudara, tahukah Tuhan itu berperkara jauh sebelum Anda dan saya berdoa. Amin. Saya ingin katakan, saya kalau Bismillah sama Rostam ini sudah biasa di Tawangmangu. Mereka mengucap syukur, mungkin berkata terima kasih untuk daging kalkun. Terima kasih untuk daging. Imajinasinya itu berkata-kata yang luar biasa. Walaupun kenyataannya di depan dia nasi gereh. Tapi dinikmati dengan sukacita. Sebab di situ ada vitamin kalkun, vitamin babi, vitamin apapun. Yang dia tahu bukan menguruskan tapi tambah subur badannya. Amin. Kalau setiap kita yang mengalami seperti ini dengan sukacita kita akan berkata, Tuhan itu baik. Dia memberkati kita. Sementara mereka dibagi roti itu, tiba-tiba ada ketokan berikutnya. Tok, tok, tok. Rupanya ada gerobak yang membawa susu. Rusak di depan tempat itu. Dan orang pembawa susu ini berkata, Pak, boleh saya berikan susu ini? Kalau saya biarkan susu ini akan rusak. Bahkan kalau saya nunggu membetulkan gerobak ini, susu ini akan rusak. Lebih baik diminum aja buat anak-anak. Hari itu minum susu dan roti yang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Kita seringkali berkata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Cuma kadang-kadang keburu nafsu, kok ora teko-teko ya.
Bahkan kadang-kadang kita mengharapkan pintu terbuka, malah pintunya ketutup. Kemudian kita lihat kenyataannya pintu tertutup. Semua pintu enggak ada yang buka. Sehingga kita mulai mengambil keputusan bermil-mil, saudara. Sungut-sungut. Nah, itu akan menghambat berkat Tuhan. Tatkala Anda tahu pintu ini tutup, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Setiap hari baru Dia buat jalan. Tuhan menyediakan jalan. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Ini yang dialami oleh Abraham tatkala hampir mempersembahkan Ishak. Domba itu muncul. Bukan 1 jam sesudahnya atau 1 jam sebelumnya. Kalau 1 jam sesudahnya mungkin Ishak sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sebelumnya sehingga dia nggak perlu berdoa. Tapi pada saat pisau itu mau dihujamkan, tiba-tiba Tuhan berkata, aku tahu hatimu. Dengan penuh ketaatan kau melakukannya. Engkau ngerti berharap kepada siapa. Dan aku memberkatimu. Saudara, keputusan yang Anda dan saya lakukan akan memberkati bukan hanya untuk kita. Tapi buat anak, cucu, cicit kita kelak. Di mana Tuhan itu melihat satu orang yang taat, percaya kepada Tuhan. Itu berdampak buat anak-anak mereka, buat bangsa mereka. Dan Tuhan memberkati hidup mereka. Ada seorang ibu tunggal yang bekerja keras siang dan malam. Dia berpikir, anakku harus kuliah. Dia harus lulus. Hari itu dia bergumul dan dia berkata, Tuhan, Engkau lihat hambamu ini. Suamiku sudah meninggal. Tapi aku bekerja keras untuk mengumpulkan akan rezeki. Tapi Engkau lihat anakmu ini. Apa yang hambamu kerjakan? Gak ada uang untuk bayar sekolah. Hari itu anaknya datang kepada maminya. Mah, kenapa anakku? Ada berita bagus. Ternyata kampus memberikan beasiswa. Wah saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Dan anak ini sangat menghargai beasiswa yang diterimanya. Maminya bersuka cita. Berdoanya sambil menangis karena happy saudara. Bukan karena sedih. Tuhan terima kasih untuk beasiswa yang diberikan buat anakku ini. Aku berdoa biar dia menggunakan, memanfaatkan beasiswanya dengan baik. Setiap hari buka mata dia berkata, aku gak perlu memikirkan lagi untuk pekerjaan, untuk sekolah anakku. Sebab beasiswanya berlaku untuk sekian lama. Dan dia mengucap syukur. Tuhan gak pernah terlambat untuk memberkati. Saya mau percaya tidak pernah Tuhan itu terlambat. Orang ini berkata, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Berapa saudara mulai ada lagu yang muncul. Engkau lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Amin. Ku percaya kau Tuhan
yang tak pernah gagal, dan seterusnya. Ada seorang hamba Tuhan, dia adalah Corrie ten Boom. Dia seorang yang dipenjara di kamp konsentrasi Berlin, Jerman di Perang Dunia Pertama. Dan hari itu dia dipenjara oleh karena mengumpulkan orang-orang Yahudi. Anak-anak, ratusan anak-anak. Dan kemudian dia menyelipkan sesuatu dalam sakunya, yaitu sebuah Alkitab kecil. Alkitab inilah yang kemudian dibagikan kepada anak-anak. Mereka diajak untuk berkumpul bersama-sama. Dan beberapa anak mereka mengeluh karena adanya kutu celana, saudara. Istilahnya zaman dulu tumo katok. Dan itu buat gatal seluruh badan. Dan mereka sedih, kenapa ada kutu? Dan mungkin beberapa kali hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan jauhkan kutu ini mati. Wah, membuat kami semua susah. Tapi ternyata kutu ini dikirim oleh Tuhan untuk menyingkirkan para tentara yang ada di kamp itu, tidak memeriksa kamp itu. Karena mereka takut kalau sampai ketularan kutu ini, dia bawa pulang kutunya dan membuat keluarganya semua pada gatal-gatal. Sehingga para tentara ini tidak pernah menjamah datang untuk tengok orang-orang yang di camp ini. Sehingga orang ini berkata, Tuhan terima kasih, Engkau izinkan kutu ini nempel dalam tubuh kami, sehingga kami tidak pernah diperiksa. Persekutuan berjalan terus, firman Tuhan disampaikan buat anak-anak itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, hati-hati kalau enggak baca firman. Jangan-jangan dikirimkan kutu buat saudara-saudara untuk rajin baca firman. Enggak. Tapi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah yang disitulah kekuatan Tuhan semakin sempurna. Dia ingin tunjukkan kepada kita bahwa aku yang punya rencana untuk membuat engkau cinta kepadaku. Untuk engkau senantiasa bisa bersaksi, menciptakan kasihku kepada mereka semua. Membangun iman untuk berkata Tuhan itu hidup. Bahwasannya kekal sampai selama-lamanya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan ingin supaya setiap kita senantiasa melihat cara Tuhan. Bahkan dia bekerja. Dia menyediakan melalui cara yang tidak terduga. Alkitab berkata di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Ada seorang hamba Tuhan yang diperintahkan untuk pergi ke sungai Kerit karena ketakutannya, saudara. Dan di sana dikirimkan roti dan daging. Melalui siapa? Melalui burung gagak, saudara. Burung gagak ini sebenarnya si pencuri makanan, pencuri daging, pencuri ikan. Tapi Tuhan balikkan pikirannya untuk memberkati hambanya. Mestinya daging itu untuk dirinya sendiri. Tapi enggak. Tuhan berkata, kirim makanan buat hambaku Elisa. Dan pada saat itu Elia enggak perlu kekurangan, enggak perlu kelaparan. Dan Tuhan memberkati orang-orang ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan itu joking, bercanda dengan setiap anak-anaknya. Dia ingin apa yang diinginkan oleh daging ini disingkirkan melalui hidup kita. Dan dia mau supaya hanya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hanya ucapan puji Tuhan, hanya ucapan haleluya, hanya ucapan pujian kepada Tuhan yang keluar. Sehingga ada perkataan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan
Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kita melewati masa-masa dengan ucapan syukur. Ada seorang bernama Nick Vujicic. Beberapa saudara pernah melihat itu pada saat beliau datang beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau tidak salah 2 kali itu Nick datang ke gereja kita di HS. Dan beberapa teman berkata, wah orang ini hebat ya. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi dia menjadi berkat luar biasa. Kemanapun ada jutaan orang yang diberkati melalui hadirnya orang ini. Dan dia berkata, aku nggak punya tangan, aku nggak diberi kaki. Tapi Tuhan memberikan aku sebuah tujuan. Kalau punya tangan, punya kaki, nggak punya tujuan, repot saudara. Nick ini berkata, Tuhan nggak memberikan aku tangan, Tuhan nggak memberikan aku kaki, tapi Tuhan memberikan aku sebuah tujuan. Tujuan apa? Tujuan untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di mana kerajaan Tuhan itu dirasakan oleh orang-orang percaya. Yaitu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu yang memberi kekuatan buat Nick ini. Pada saat suatu hari dia pernah menceritakan bagaimana dia mau bunuh diri. Dia tidak senang dengan keadaannya. Tapi Tuhan menemukan hatinya. Dan Tuhan berkata, ada tujuan aku menciptakan engkau. Untuk kemuliaan namaku, maukah engkau masuk dalam tujuanku? Dan mendengar tujuan Tuhan untuk hidupnya, dia berkata, ya Tuhan. Tujuan Tuhan itu mengubah hidupnya. Tujuan Tuhan itu membuat dia memberikan semangat. Tujuan Tuhan itu yang memberikan kekuatan dari hari ke hari. Sampai suatu hari seorang teman mereka bercerita, si Nick diundang ke Bali. Dan saudara ini berkata, si Nick kamu kasih persembahan berapa? Temannya berkata, segini. Enggak, 1 juta US dollar. Hah? Orang kayak gitu mau kasih 1 juta US dollar. Kemudian temannya berkata, kamu mau melewati hidup seperti itu? Gak punya tangan, gak punya kaki. Proses itu yang membawa Nick jadi berkat. Dan orang ini memberkati bukan karena melihat fisiknya, tapi melihat keteguhan hati orang itu dalam melayani Tuhan. Amin. Waktu Anda diperhadapkan apapun juga, mestinya kita akan berkata, senyumin aja. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Coba tersenyum sama temannya sebelahnya. Nah, walaupun giginya udah rontok, tersenyum aja saudara. Karena dengan tersenyum ini membuat orang lain akan suka apa yang Anda dan saya kerjakan. Tuhan menyediakan dengan berkat yang terbesar. Saudara, mungkin beberapa saudara merasakan terima kasih engkau telah memberikan suami, terima kasih engkau telah memberikan istri, terima kasih juga engkau telah memberikan seorang anak, terima kasih juga engkau telah memberikan berkat-berkat-Mu untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Bersyukur atas apa yang Tuhan telah sediakan buat engkau. Tapi Tuhan merasa belum cukup. Dia memberikan berkat yang terbesar, yaitu seorang anak yang namanya Yesus. Saya percaya
Ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Karena dia melihat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Tapi dia melihat keuntungan besar apa yang dibalik orang itu rela mempersembahkan. Tatkala orang itu rela mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berhutang budi. Abraham mengerti, kalaupun saya bawa Ishak harus disembelih di hadapan Tuhan, aku percaya dia sanggup membangkitkan Ishak ini supaya aku tidak akan pernah kehilangan apapun dan aku menerima dengan sukacita. Itu sebabnya profetik yang dia sampaikan kepada dua bujangnya. Kamu di sini, kami akan naik menyembah kepada Allah. Setelah itu kami akan datang kembali kepadamu. Saya percaya imannya berkata, kalaupun Ishak harus mati, Tuhan sanggup membangkitkan kembali. Dan itulah yang dilakukan oleh orang beriman. Saya percaya beberapa saudara pernah mengalami bergumul tatkala Tuhan perintahkan ini yang terbaik yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. Beberapa saudara akan memberikan persembahan itu dengan berkata, Tuhan, entah ini dompetku rakno sisane, ini yang terakhir, yang terbaik aku persembahkan kepadamu. Tapi hatimu sukacita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita adalah kekuatan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga engkau dengan rela, dengan ikhlas, dan engkau berkata, Tuhan tidak pernah berhutang budi. Kalaupun aku memberi, dia bisa melipat kali gandakan kalau dia mau, saudara. Bukan mancing, saudara, bukan mancing. Mancing dengan alat tertentu, bahan tertentu, dan supaya dia mendapatkan ikan yang lebih mahal. Enggak seperti itu. Tapi memberikan persembahan itu dia memberi yang terbaik. Lakukan. Satu hari Yesus duduk di sebelah peti korban persembahan. Dan bersama dengan muridnya, Yesus berkata, ini orang memberi yang terbaik. Hanya 2 peser, saudara. Tapi Tuhan berkata, dia telah memberi yang terbaik. Sebab ini yang dia miliki. Dan hari itu memberikan sukacita yang membuat berkata, kok begitu ya? Bukan jumlah yang besar, bukan jumlah yang paling besar. Tapi yang paling berharga yang dilakukan. Sebagaimana yang Tuhan telah lakukan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan ingin supaya dia melakukan berdampak bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia menyerahkan putranya yang tunggal supaya ada pengampunan dosa. Menyerahkan putranya yang tunggal supaya ada keselamatan. Menyerahkan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya memiliki kehidupan yang baru. Yang dia berkata, kok aku beda ya sama dengan hidupku yang dulu. Dulu mudah tersinggung, dulu sudah mudah ngamuan. Dulu kalau ada sepatu rasanya pengen ngambil, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, saya pernah cerita, saya nggak tahu. Dia ini suka ngambil barang-barang yang bagus. Entah sendal yang bagus, yang mahal, sepatu yang bagus, yang mahal. Dan dia berkata, hari itu saya dicobai. Yang lihat, ya bagus-bagus. Ini kalau dijual kotaknya sudah berkalkulasi, bisa ngitung. Lumayan ini. Enggak tahan, saudara. Dia ambil dan kemudian disimpan. Dan dia tiba-tiba hatinya ragu. Wah, aku sudah jadi orang Kristen kok masih nyolongan gitu, saudara. Hatinya berkata seperti itu. Lalu dia berkata, aku harus bertobat. Dan kemudian dia ambil sepatunya, ditaruh tempatnya lagi. Dan dia berkata, Tuhan tolong saya
berikan kekuatan kepada saya, berikan kemampuan kepada saya supaya saya tidak ambil barang itu. Itu pergumulan ya saudara. Buat orang-orang tertentu koyok ngono jadi pergumulan. Beda, hobinya lain saudara. Hobi yang seperti itu harus dipangkas. Dan dia berkata, Tuhan tolong saya supaya tidak ambil. Dan dia kembalikan. Dia pulang dengan sukacita, dia berkata, puji Tuhan, haleluya. Beberapa waktu setelah itu dia pergi ke Semarang dan kembali. Tiba-tiba ada mungkin 4 ayam terbang karena dibawa sama truk. Tiba-tiba ayam itu jatuh. Ayam itu diambil, dia kejar truknya. Dia teriak, Pak, ayamnya jatuh. Nah, namanya menungso ngejar truk bisa enggak? Enggak bisa saudara, truknya sudah jauh. Dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Dia berkata, wah ini menjadi berkat buat dirinya sendiri. Kan dia mau serahkan kepada siapa? Dia pikir, mungkin ini mestinya harga sepatu yang akan dia curi dikembalikan buat dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa di antara kita mungkin sedang mengalami beban keuangan. Mungkin keluarga Anda ada masalah, anak, suami, istri nggak bisa berkomunikasi seorang akan yang lain. Bahkan beberapa saudara mengalami takut masa depan. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Dikatakan Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Ini ayat yang terakhir untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Teman-teman musician dan song leader boleh maju ke depan. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Baca sama-sama. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tatkala engkau menempatkan Tuhan sebagai seorang gembala, maka Alkitab berkata, takkan pernah kekurangan aku. Sebab dia yang menyediakan segala keperluan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa saudara mungkin sudah lelah. Bahkan mendengar perkataan ini, Anda berkata, itu omongan Pak Tri aja. Enggak saudara, kalau Anda buka hatimu, ada mujizat di mana Anda bisa percaya. Jika hari ini Anda merasa lelah, hampir menyerah dan berkata, Tuhan, aku mau mengakhiri hidupku. Tuhan ingin katakan, ini belum selesai. Aku akan menyediakan yang terbaik kepadamu. Masih ada pertolongan di dalam tangan Tuhan. Kalau Anda bisa berkata, Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan segala keperluanku. Sebab dia melihat akan kerinduan yang terbesar, keinginan, kebutuhan yang paling pokok. Bahkan engkau akan dibawa dalam sebuah keteduhan ketenangan yang luar biasa. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berkata kepada Tuhan, dia buat jalan tatkala dia jalan. Dia sanggup membelah laut sekalipun untuk menyelamatkan 2 juta orang sekaligus. Beberapa saudara memikirkan, wah kalau Iran nanti ngebom meleset ke Indonesia repot. Jangan takut, Tuhan yang menyertai engkau. Amin. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan.
belantara yang tetap menunggu. Sungai ibu ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku yang menunggu tanpa peluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar bagaimana Tuhan menyediakan jalan buat Abraham, memelihara Elia, dan bahkan menolong seorang hamba Tuhan dan kelompok mereka, Korintinbum. Tuhan akan memelihara hidupmu hari ini. Kalau engkau berserah kepada Tuhan dan Anda berkata, Tuhan, aku membutuhkan mujizat yang datang daripadamu. Tuhan, Engkau yang berkata, Engkau Jehovah Jireh, yang melihat akan kebutuhan-kebutuhan orang yang percaya kepadamu. Hari ini aku butuh Engkau Tuhan, aku perlu Engkau. Dan beberapa hal yang aku perlukan di hadapan-Mu kami bawa. Aku tunduk di hadapan-Mu, aku memanggil Engkau dengan panggilan yang kudus, pribadi yang maha kuasa, yang datang dalam kemuliaan. Hari ini tatkala Engkau berkata, Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Engkau Jehovah Jireh yang disebut oleh Abraham. Engkau sang penolong buat Elia. Engkau Tuhan yang juga memberikan berkat buat para hamba-Mu. Engkau menyediakan berkat-berkat buat aku. Hari ini sementara Engkau mau berkata, aku mau percaya kepada Tuhan. Engkau lihat mujizat yang terbesar yang sudah dilakukan oleh Bapa dengan mengorbankan putranya yang tunggal dan berkata, Dia ingin bukan hanya menyelamatkan untuk engkau menerima hidup kekal, tapi Dia akan memberikan berkat-berkat-Nya atasmu. Kalau ada di antara saudara yang berkata, aku perlu Tuhan hari ini, kau boleh angkat tangan di tempat saudara sendiri berdiri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk para hamba-Mu yang dengan taat dan bahkan jujur berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Sang Jehovah Jireh, Engkau yang memelihara, bahkan memperhatikan anak-anak-Mu ini. Engkau Jehovah Shalom, Engkau Tuhan yang meneduhkan, memberikan kedamaian. Engkau Jehovah Tzidkin, Engkau pribadi sang panji yang luar biasa. Engkau the master of breakthrough yang membuat terobosan. Sehingga aku percaya Engkau sanggup menyediakan segala keperluan umat-Mu ini. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Perhatikan umat-Mu yang begitu rindu untuk Engkau mengulurkan tangan-Mu. Engkau yang menyediakan mengulurkan tangan-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Engkau tetapkan hati setiap pribadi ini dan berkata, aku percaya kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan buat aku. Aku percaya Dia yang mengadakan semuanya. Sekalipun tidak ada alasan untuk aku berharap,
Tapi aku percaya sebab Dia sanggup mengadakan jalan dan membuat untuk aku beria-ria atas jalanku itu. Terima kasih Engkau Tuhan sebagai pembuat jalan. Engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di luar kemampuan kami. Bahkan Engkau pribadi yang berjanji untuk melakukan janji-janji-Mu, mengerjakan di tengah kegelapan, Engkau menjadi terang yang ajaib. Engkau Tuhan sebagai pembuat mujizat, Engkau yang melakukan jauh lebih daripada yang kami harapkan. Engkau bekerja di tengah-tengah umat-Mu ini. Engkau menjangkau, menjamah setiap pribadi, bahkan membuat hati kami merasa betapa Tuhan itu dekat, lebih dekat dari pakaian yang kami kenakan. Engkau Tuhan yang melakukan jauh lebih daripada yang kami harapkan. Jamahlah anak-anak-Mu ini dan membuat hati mereka bersukacita oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu ini, umat tebusan-Mu yang telah Engkau beli dengan harga yang begitu mahal. Dengan darah-Mu sendiri, mereka menjadi milik kepersayangan-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan dengan berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan setiap kami taat untuk mengerjakan apapun yang Tuhan perintahkan. Sebab kami tahu segala sesuatu bersumber daripada-Mu, oleh-Mu, dan hanya untuk-Mu Tuhan. Memberkati umat-Mu, sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan janji iman nasar kami. Kami mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk, ada berita yang akan disampaikan lewat baik. Tidak ada berita. Sebentar setelah ibadah mau sampaikan, mari. Setelah ibadah nanti ada ketua-ketua komisi dan juga wakilnya akan kumpul bersama-sama dengan kita. Silakan Putri. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Saya meminta waktunya kurang lebih nggak sampai 5 menit deh. Bapak Ibu pernah terima deklarasi ya seperti ini ya, mungkin sebulan lalu atau beberapa minggu yang lalu. Jadi deklarasi ini bukan hanya ditaruh begitu aja dan tidak pernah disentuh ya. Jadi deklarasi ini dibagikan, ini dibeli, dicetak dengan uangnya Tuhan. Artinya bukan untuk diseleke begitu aja, tapi ini harus dibaca ya. Dibaca. Kalau saya dapat deklarasi ini, kami di doa pagi, saya bilang nih bagus sekali, perlu deklarasi. Saya jelas dapat mandat ya, 3 bulan, jadi sampai April akhir kita bacakan deklarasi ini di doa pagi. Nah Bapak Ibu yang tidak ikut doa pagi, sudah mendapatkan ini, bisa di rumah masing-masing ya. Ini mandat kalau enggak saya sampaikan, saya salah loh dengan Tuhan. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jadi saya merdeka. Bapak Ibu mau lakukan atau tidak lakukan, Tuhan yang tahu. Dan saya tidak akan ngecek-ngecek siapa yang lakukan, tanya-tanya, enggak ya. Karena ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas ya, dengan ketaatan. Jadi ini bagus dan kita deklarasikan tentang gereja kita supaya gereja kita ini semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga terakhir saya tambahin deklarasi untuk negara Indonesia, Kota Semarang, dan juga untuk keluarga. Karena keluarga adalah lembaga yang sangat penting, yang seringkali menjadi incaran iblis. Ya, keluarga Bapak Ibu ya. Keluarga itu number 1 buat iblis untuk menghancurkan. Karena kalau keluarga sudah hancur, pasti negara hancur. Makanya perlu, kadang-kadang orang tua kesusahan untuk mendidik anak-anak. Kadang-kadang orang tua kewalahan mengarahkan anak-anak.
pakai doa dan deklarasi. Ya. Dan kemarin saya ikut prayer meeting di BBS ya. Saya diundang, saya ikut tentang doa ya. 4 langkah doa, saya nggak jelaskan di sini, tapi saya sangat diberkati ya. Jadi ada satu catatan, panggilan doa itu adalah panggilan tertinggi ya. Jadi saya berharap kita semua kuat di dalam doa. Jadi untuk setiap Kamis kita akan ada doa lawatan. Kalau di HS doa lawatan nggak apa-apa, kita juga doa lawatan supaya gereja kita ini ke depan tahun 2026 kita sudah mulai ya. Sebenarnya 2025 udah saya mulai ya. Pak Kris sama Bu Sarah yang setia, tapi ini harus juga setia lagi ya. Pak Kris, Bu Sarah tuh setia sekali, Sinyo, Pak Agung dan Bu Mita ya. Jadi saya berharap apinya jangan redup lagi ya. Mari terus berkobar-kobar dan divisi untuk minggu ini adalah minggu kedua ya. Divisi choir, dewasa muda, sound, youth, musik, sekolah minggu, keuangan ya. Kita akan sama-sama dan juga jemaat Bapak Ibu yang tidak di divisi boleh hadir ya. Boleh hadir, kita mau berdoa bersama. Dan saya dapat sesuatu yang luar biasa tentang doa itu ya. Itu panggilan tertinggi loh ya. Jadi doa itu seperti kita doa bersama, doa pribadi gitu ya. Itu sangat bagus sekali. Kalau doa bersama itu saya sempat catat, itu seperti kalau mungkin ada pohon ya namanya redwood. Nanti bisa di searching di Google. Itu pohon yang punya akar yang kuat. Dan pohon itu pohon yang terbagus di seluruh dunia. Kalau di browsing-browsing ya, tanaman yang sangat kuat. Jadi makanya doa digambarkan seperti pohon redwood namanya ya. Mengakar dan kesatuan. Kita tahu ini ketika kita deklarasikan tentang negara. Saya dengar kabar buka di Mensos tentang keadaan negara ini sedang tidak baik-baik. Indonesia sedang jadi incaran tentang peperangan antara Israel dan Iran. Ya, kita nggak bisa cuek dengan masalah ini. Di gereja harus ambil peran untuk kita berdoa bersama-sama ya, supaya negara kita dilindungi dan dunia ini juga mengalami lawatan dari Tuhan. Itu bisa terjadi cuma dengan doa. Ya, kita nggak bisa ke Amerika, nggak bisa ke Iran, kita nggak ikut campur, itu terlalu besar. Hal seperti itu. Tapi yang paling kita bisa lakukan adalah dengan berdoa. Ya, doa. Saya mendengar kesaksian kemarin di prayer meeting, itu banyak anak-anak Tuhan ya mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan lewat doa. Ya, jadi saya ada doa pribadi, ada doa bersama. Jadi saya ajak Bapak Ibu jangan pernah lelah untuk berdoa di rumah masing-masing dan bisa join di hari Kamis di setiap pagi kalau memang Bapak Ibu tidak keberatan. Saya setuju dengan Sinyo ya, Sinyo. Iya Putri, kalau mau doa pagi rasanya berat, sama. Jujur kayak mau bangun tuh di jam 4 rasanya berat gitu ya. Tapi disitulah pahala yang terbesar. Ketika orang lain bisa enak-enak tidur, kita bangun pagi-pagi berdoa, nyembah Tuhan, deklarasi ya. Orang masih tidur, kita lakukan hal yang spiritual ya. Pahalanya akan beda. Suatu saat yang akan kita terima ya. Jadi saya percaya setiap yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Yang kedua, nanti ada pertemuan para koordinator. Kita nggak akan lama, sebelum jam 12 kita selesai. Saya sudah umumkan minggu lalu koordinator dari divisi ya. Ada 13 divisi di gereja kita. Jadi saya berharap bisa hadir, bisa ada wakilnya. Kalau koordinatornya tidak bisa wakilnya ya. Dan 2 orang maksimal kita bisa pertemuan. Mungkin bisa di sebelah sana aja ya setelah ibadah. Untuk kita membicarakan tentang Paskah dan ibadah Jumat Agung. Ya. Jadi saya berharap semua koordinator bisa hadir dan wakilnya ya. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Olga. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik
buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari silakan. Jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh, terlanjur dipegangnya. Hati ini tak akan kemana, karenanya rela berlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesus luar biasa. Tetap selalu ikut Yesus, tetap selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Di dalam suka Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan kedangkan tangan, arahkan ke persembahan yang ada. Bapak, inilah persembahan setiap anak-anak-Mu. Dengan sukacita kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang budi. Engkau yang memberikan perintah untuk kami mentaati apa yang Tuhan lakukan. Kami mau percaya lebih dari cukup, bahkan berlimpah oleh karena kasih-Mu sendiri. Dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Dan karena engkau berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh karena keturunanmu lah bangsa-bangsa di bumi ini diberkati, karena engkau mendengar, mentaati dengan setia apa yang kufirman kepadamu. Ialah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau melewati hari-hari bersama dengan Tuhan, memberkati engkau dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.